Drama kecil di media sosial kembali menyeret nama selebgram Cut Rizky. Ia akhirnya mengakui kehilafan setelah pernyataannya soal sahur yang dianggap mengganggu jam tidur memicu gelombang hujatan, apalagi disampaikan saat Ramadan. Polemik ini bermula dari video di akun pribadinya ketika ia membagikan pandangan bahwa sahur terasa mengurangi waktu istirahatnya. Ucapan tersebut dengan cepat menyebar luas dan menuai reaksi beragam dari netizen yang budiman yang menilai pernyataannya kurang tepat karena sahur merupakan bagian penting dalam ibadah puasa bagi umat Islam. Melihat reaksi publik yang terus meluas, Cut Rizky bersama sang suami akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosialnya. Ia mengakui pernyataan sebelumnya sebagai kehilafan dan menegaskan tidak ada pembenaran atas ucapannya. Dalam klarifikasinya, ia juga menekankan bahwa pernyataan viral itu tidak mencerminkan prinsip hidup yang ia pegang. Cut Rizky mengaku mengambil pelajaran dari kejadian ini dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati menyampaikan opini di ruang publik. Di akhir pernyataannya, ia berharap publik dapat menerima permintaan maaf tersebut dan menjadikan polemik ini sebagai pelajaran bersama bagi semua pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Semager-magernya aku sahur, sebad-moodnya aku dibangunin sahur. Nggak pernah terucap di muncung aku itu sahur itu sedikit mengganggu jam tidur kita. Burik, agak lain kan ya. GWS lah buat kau. Nggak kayak gini aja, biar kau nggak terganggu tidur. Ya kau tidur aja, nggak ada juga yang nyuruh kau sahur. Udah kau tidur aja, tapi ya semoga kau tidurnya nggak keterusan ya. Izin. Kok bisa-bisanya dia bilang sahur itu ganggu jam tidur? Coba bilang kayak gitu ke orang-orang yang jam 3 pagi udah bangun buat siap-siap berangkat kerja. Coba bilang kayak gitu ke ibu-ibu yang jam 3 pagi udah di dapur buat masakin keluarganya. Mereka nggak bilang itu ganggu karena itu bentuk tanggung jawab. Sahur pun juga gitu, bukan cuma soal makan, tapi ini soal ibadah dan dianjurin selama bulan Ramadan. Dan lagian jarak sahur ke azan subuh juga deket banget. Seharusnya lo terbiasa bangun untuk sholat subuh kan? Sahur itu pilihan buat orang yang mau puasa di bulan Ramadan, tapi jangan bilang itu ganggu cuma gara-gara lo nggak kebiasa bangun pagi. Menurut lo gimana? Sahur itu ganggu nggak? Guys, kalian udah pada tahu belum? Si Cut Rizky bilang sahur itu mengganggu jam tidur dia. Dia bilang sahur itu mengganggu jam tidur dia. Cut Rizky, ya. Belum tentu lo tahun depan bisa sahur lagi ya. Justru ini momen langka setahun sekali ya Cut Rizky. Lo belum tentu tahun depan bisa sahur lagi, tahu Rizky. Lo jangan ada ya sahur itu mengganggu jam tidur. Giliran sahur aja dianggap mengganggu waktu tidur si Mbah, bahkan mengganggu stabilitas pertiduran si Mbah. Giliran diajak bukber alias buka bersama, paling riweuh, paling repot, paling excited. Ya udah dah, mendingan kita semua doain aja, mudah-mudahan doa dan harapan dari si Mbah dikabulkan oleh Tuhan, bisa tidur lebih lama, bahkan mudah-mudahan saja tidurnya lebih panjang. Pagi-pagi ada aja kan yang membuat huru hara ya kan. Ini kakak ini tuh dulu aku ikutin banget perjalanan dia ya, apa namanya tuh yang kayak make up or skincare gitu kan. Tapi ini kayaknya nih ke upload nggak tahu apa deh. Kakak ayo bangun kakak, klarifikasi. Katanya sahur tuh menurut kita agak sedikit mengganggu. Maksudnya mengganggu gimana kakak? Kan udah dibiasain dari kecil kakak. Spill skincare-nya boleh kakak. Dan baca sendiri deh komen-komennya, bener-bener gue kaget dong. Kenapa nih sampai rame banget? Kirain apa gitu kan? Ternyata tuh ya Allah, tuh lihat ya, tuh. Jangan-jangan nih si kakak Cut Rizky belum tidur. Kakak ayo bangun kakak. Tuh lihat ya, tuh. Sumpah ini bakalan rame banget karena apa? Karena udah gue bikin video kakak. Sebelum aku komentar ini siapa dulu? Keponakannya Dorsi, sepupunya, adiknya atau apa ini, ha? Itu menurut kau?
bengek, menurut kau, menurut kita nih ya, menurut aku nih, butuh banget dibangunkan sahur itu, butuh banget. Bahkan di sini anakku tuh yang tukang bangunkan orang, antusiasnya anak-anak itu tuh harus kita hargai. Mereka ngebawa salon keliling kampung. Hargai orang ngebangunkan kau yang gak bisa bangun-bangun tuh ya. Mudah-mudahan aja kau nggak bangun-bangun tuh. Nggak usah lah kau ketemu lagi itu bulan puasa di tahun depan itu, nggak usah. Kalau orang yang nggak mendapatkan nikmat sahur seperti kau, ya beginilah. Nggak semua orang nggak sih butuh dibangunkan sahur. Si bengoknya bilang iya. Anjing kali. Butuh. Butuh banget. Makanya apa-apa itu ya, kalau kita ngejalanin puasa nih ya, udah niat yang benar, yang ikhlas karena Allah, niatnya gitu loh ya, yang ikhlas biar kau dapat nikmat sahur itu. Zaman sekarang itu ya indah kalau dibangunkan sahur. Zaman sekarang itu, masa kau tuh nggak suka dengan lantunan yang mereka lantunkan nih? Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah, Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Nggak suka dengar nama itu kau? Perlu dipertanyakan agama kau ini. Makanya yang ikhlas ya, udah niat yang ikhlas ngejalaninnya. Aku aja nih, kalau kita nih yang mendapatkan nikmat sahur di bulan puasa itu ya, pasti kayaknya kita tuh seneng banget gitu dibangunkan ya, sampai anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, bahkan bayi itu kadang-kadang kita ikut ngebangunkan mereka itu ya. Kayaknya di situ tuh romantis sekali gitu loh. Jarang, nggak bisa terulang lagi walaupun kita kepengen nanti di tahun depan baru. Nikmat rasanya. Kau udah punya anak belum? Kalau kau sudah punya anak, pasti kau nggak akan ngegerutu bangun sahur itu. Karena kalau kita punya bayi juga, nggak tidur kita seharian kadang-kadang kalau mereka rewel. Jangan-jangan kau belum punya anak ini. Aduh, dulu waktu aku kecil nih ya, dibangunkan sahur itu pakai apa coba? Pakai bom yang diracik tuh, yang isinya kadang-kadang ragi, kadang-kadang potas, apalah itu dicampur mereka tuh. Bayangkan bagaimana kagetnya kita. Bayangkan, belum lagi di masjid teriak-teriak orang. Tapi itu asik, itu karena itu udah menjadi adat budaya, itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi orang tuh nggak bisa marah. Karena mereka ya yang ngebanguninnya itu seharusnya kita apresiasi. Mereka itu antusias loh. Kadang-kadang anak-anak itu nggak tidur loh. Kadang-kadang nggak tidur. Selesai sahur tuh baru mereka tidur. Saking mereka ngejaga waktu biar kitanya nggak kelewat. Apalagi kita notabene ibu-ibu yang sibuk, yang sangat capek, kadang-kadang kelimpungan kalau nggak ada sahur ya. Kalau nggak kita denger azan di masjid itu kadang-kadang kita nggak kebangun. Kurang bersyukur apa kau jadi manusia dibangunkan sahur sama anak-anak yang sudah antusiasnya luar biasa. Masa kau nggak kepengen dengar lantunan yang indah itu? Siti Fatimah, nggak pengen dengar kau itu. Kau pindah ke negara yang memang di sana tidak diperbolehkan sahur. Dorse, jangan di Indonesia karena ini sudah menjadi adat budaya. Jangankan kita yang muslim, yang agama lain pun kadang-kadang mereka ikut loh gendang sahur. Antusiasnya itu, kebersamaannya itu, keharmonisannya itu. Gitulah kalau kau nih hidupnya, ya mungkin kau banyak uang tapi kau tuh nggak punya nikmat dalam hidup kau. Semua itu kayaknya serba tegang gitu di hidup kau kalau kulihat. Sudah aura maghrib. Biarlah, bodo amat, batal-batal puasaku. Yang penting, mulut itu tuh jangan kok senggol-senggol masalah ini. Ini tuh sudah masalah kebudayaan kita orang Islam. Jangan kok pancing-pancing.